Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 20 Februari di hari ini. Mari kita mengawalinya dengan doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, yang boleh menyertai perjalanan hidup kami sepanjang peristirahatan kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh melalui malam yang ada. Dan kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan Engkau bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kami mau mengawali aktivitas kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus, urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita mengenai respon yang benar dalam menghadapi pergumulan. Seringkali respon kita berbeda-beda dalam menghadapi pergumulan hidup, dalam menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi yang genting dalam hidup kita. Ada yang kecewa, ada yang frustasi, bahkan ada yang putus asa dan sampai bunuh diri. Tapi firman Allah di hari ini mengajar kita bagaimana respon yang benar saat kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Kita belajar dari respon dari sang pemazmur. Kalau kita baca dalam ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa sang pemazmur sedang mengalami kesesakan dalam hidup. Sang pemazmur sedang mengalami beban, mengalami pergumulan dalam hidupnya. Nah, karena itu kita akan belajar bagaimana respon yang benar dalam menghadapi kesesakan hidup, dalam menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Setidaknya ada 3 respon yang benar di saat kita mengalami pergumulan dalam hidup. Yang pertama, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sang pemazmur meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu sekalipun dia dalam keadaan kesesakan, sekalipun dia dalam menghadapi pergumulan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan karena dia tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik sekalipun kita dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Tuhan tetap baik apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Mempercayai Tuhan itu baik dalam menghadapi pergumulan, itu respon yang benar yang diajarkan oleh firman Allah kepada kita dalam meresponi pergumulan hidup yang kita alami. Kita harus tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, itu yang membuat kita bisa bersyukur sekalipun kita ada dalam kesesakan, sekalipun kita ada dalam pergumulan, dan itu yang membuat kita tidak akan mudah putus asa, kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, respon yang benar dalam menghadapi pergumulan hidup. Ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Respon yang benar yang kedua dalam menghadapi pergumulan dalam hidup adalah kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita meminta kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup, dalam menghadapi kesesakan dalam hidup. Sangat penting untuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa kepada Tuhan, dengan berseru kepada Tuhan,
itu artinya bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan dalam menghadapi pergumulan dalam hidup. Tapi ketika kita tidak berdoa kepada Tuhan, ketika kita tidak berseru kepada Tuhan, itu artinya bahwa kita tidak butuh Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Seolah-olah kita berkata, saya bisa, saya mampu. Karena itu firman Allah hari ini mengajar kita bahwa respon yang benar dalam menghadapi pergumulan, kita belajar dari sang pemazmur. Dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Yang ketiga, respon yang benar dalam menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Yang ketiga, tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ini adalah ungkapan dari sang pemazmur yang meyakini pertolongan Tuhan, yang meyakini perlindungan Tuhan bagi dia dalam menghadapi musuh-musuhnya, yang membuat dia menghadapi situasi yang sesak, situasi yang sulit, situasi yang genting, menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya. Tapi dia percaya akan pertolongan Tuhan, dia mengimani pertolongan Tuhan, sehingga dia berkata, aku tidak akan takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ini kalimat-kalimat dari sang pemazmur yang menunjukkan bahwa dia percaya akan pertolongan Tuhan. Dan itulah respon yang ketiga, respon yang benar di saat kita menghadapi pergumulan dalam hidup. Kita harus tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, sanggup memberi jalan keluar, sanggup memberi kekuatan kepada kita, sanggup melindungi kita dari segala ancaman bahaya apapun juga. Itu respon yang benar di saat kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Seberat apapun pergumulan hidup kita, sesulit apapun persoalan hidup kita, jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak pernah kesulitan menolong kita. Tuhan tidak pernah kerepotan memberi jalan keluar terhadap pergumulan kita. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena itu apapun kesulitan hidup yang kita alami, apapun beban pergumulan hidup yang saudara dan saya hadapi saat ini, mari kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan, karena itulah respon yang benar di saat kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Ada 3 respon yang benar dalam menghadapi pergumulan hidup. Kita belajar dari sang pemazmur. Yang pertama, kita percaya akan kebaikan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tetap baik apapun pergumulan hidup kita. Yang kedua, kita harus berseru kepada Tuhan di saat kita mengalami pergumulan. Dan respon yang ketiga yang benar di saat kita menghadapi pergumulan adalah kita percaya akan pertolongan Tuhan dalam menghadapi pergumulan ataupun kesesakan dalam hidup kita. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kami akan respon yang benar di saat kami menghadapi pergumulan dalam hidup. Tolonglah kami seperti pemazmur yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Tolonglah kami supaya seperti pemazmur yang berseru kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan dan tetap percaya kepada Tuhan dalam pergumulan apapun. Biarlah itu juga menjadi respon kami ketika kami menghadapi pergumulan dalam hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Kami berseru kepada Tuhan dan kami percaya akan pertolongan-Mu. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat umur panjang, berkat keselamatan, berkat jasmani.
Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Kami mau pasrahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat dan pelindungan Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.